Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian, bertemu lagi dalam podcast Truth and Love yang diselenggarakan oleh GRI Kebonjeruk. Kali ini kita akan memasuki segmen Suara Hati Gembala. Dalam podcast kali ini kita tidak berbincang-bincang dengan Pendeta Antonius Stephen Un, Gembala Sidang GRI Kebonjeruk, tetapi kita akan mendengarkan renungan-renungan yang direkam di Eropa semasa Pendeta Anton melakukan riset program doktor. Selama periode 2017-2018, Pendeta Anton mengambil waktu beberapa bulan untuk melakukan riset program PhD di Departemen Filsafat Free University Amsterdam, Belanda. Dan pada saat itu pula Pendeta Anton merupakan gembala sidang daripada GRII Semarang dan juga GRI Kebonjeruk. Selama berada di Belanda, sekalipun mengkonsentrasikan diri pada studi, Pendeta Anton sebagai gembala di dalam pertolongan Tuhan dan teladan Tuhan Yesus tetap mengingat dan mendoakan jemaat yang ditinggalkan. Karena itu beliau merekam beberapa renungan-renungan yang dikirimkan kepada jemaat Kebonjeruk dan Semarang. Studi yang ditempuh oleh Pendeta Anton tidak mudah karena merupakan suatu kajian interdisipliner antara filsafat, teologi, dan sosiologi. Tetapi di dalam belas kasihan Tuhan dan pertolongan Tuhan, beliau tetap mengasihi dan mendoakan jemaat. Maka beliau digerakkan Tuhan untuk mengirimkan rekaman-rekaman ini yang direkam di Belanda dan juga ada renungan yang direkam di Jerman dan di Swiss. Terdapat 4 rekaman dari sejumlah rekaman yang akan ditayangkan di dalam podcast kali ini, yaitu tentang doa, tentang mengasihi Tuhan, tentang persekutuan, dan juga tentang kesadaran bahwa Tuhan sudah dekat. Oleh kemurahan Allah, Pendeta Anton menyelesaikan studinya pada Oktober 2020. Dan juga semasa studi itu pula, Tuhan tidak meninggalkan jemaatnya. Mari kita mendengarkan rekaman-rekaman ini untuk mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada hambanya dan gerejanya. Mari kita mendengarkan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal ke-145 ayat ke-18 berkata, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Firman Tuhan menyatakan bahwa orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan dekat kepada orang itu. Sebab orang yang berseru kepada Tuhan berarti dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan yang berdaulat sehingga dia menyerukan akan kehidupan dia, pergumulan dia, persoalan dia, dan pengalaman-pengalaman dia bawa kepada Tuhan dan datang untuk menyampaikan atau melaporkan kepada Tuhan apa yang dia alami. Bukan saja demikian, orang yang berseru kepada Tuhan berarti dia percaya bahwa segala yang baik berasal dari Tuhan. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan, membawa segala pergumulan, persoalan yang dia alami, dia minta kepada Tuhan. Maka saudara sekalian, di dalam ayat ini mengajar kepada kita betapa pentingnya kita berdoa kepada Tuhan. Sebab orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan dekat dengan dia. Biarlah kita mempunyai waktu setiap hari untuk berdoa kepada Tuhan. Kita bukan hanya membawa pergumulan-pergumulan kita, tetapi kita juga membawa pengalaman-pengalaman hidup kita kepada Tuhan yang berdaulat dan kepada Tuhan yang kita percayai sebagai sumber segala penghiburan dan sumber segala yang baik. Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepada Tuhan di dalam kesetiaan. Berarti Tuhan dekat kepada orang yang bukan hanya berseru kepada Tuhan, tapi yang terus-menerus berseru kepada Tuhan tidak berhenti-hentinya. Ada waktu yang kita pakai kepada Tuhan untuk kita gumulkan sesuatu, tetapi juga ada waktu yang kita pakai untuk bicara dengan Tuhan di dalam waktu yang konsisten dan konstan di dalam sepanjang hidup kita. Seringkali ketika kita dalam pergumulan, kita boleh membawa doa kita dengan tekun. Dalam kesesakan kita belajar untuk menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan secara rutin. Tetapi yang dikehendaki di dalam ayat ini adalah kita berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Bukan hanya dalam kesesakan, bukan hanya dalam pergumulan, tetapi ada waktu yang secara rutin kita pakai untuk bicara dengan Tuhan hati ke hati. Sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil. Bagaimana kita melihat bahwa Injil mencatat Tuhan Yesus memakai waktu untuk berdoa dengan Allah Bapa. Bukankah Tuhan Yesus Allah yang tidak memerlukan
apapun, mengapa dia menyediakan waktu untuk berdoa kepada Allah pada malam hari, pada berada di tempat yang sunyi. Hal ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan Yesus mementingkan persekutuan dengan Allah Bapa, sehingga dia datang kepada Allah Bapa, boleh menceringkan hatinya, boleh memikirkan akan hati Bapa, boleh berkomunikasi dalam persekutuan yang indah secara terus-menerus. Biarlah kiranya kita mempunyai waktu yang baik untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman Tuhan, dan khususnya melalui doa. Kita boleh membawa segala pergumulan kita, boleh membawa pengalaman kita, sukacita kita, dan hal-hal yang kita alami, yang kita pikirkan, kita boleh bagikan dengan Tuhan. Bukan saja demikian, kita juga membawa apa yang menjadi isi hati Tuhan, keprihatinan Tuhan, perhatian Tuhan, menjadi concern daripada Tuhan. Kita boleh bawa itu di dalam doa. Sebagaimana Samuel ketika Tuhan sakit hati kepada Saul yang tidak taat kepada Tuhan, maka setelah Tuhan menceritakan isi hati Tuhan kepada Samuel, Samuel membawanya di dalam doa semalam-malaman. Kita boleh juga mendoakan, membawa dalam pergumulan, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, isi hati orang lain yang kita terima melalui informasi atau sharing yang mereka berikan kepada kita. Itu merupakan pergumulan yang mereka alami. Kita boleh bawa dengan sungguh-sungguh, dengan jujur di hadapan Tuhan, membawa pergumulan kita. Di dalam kitab Yunus, di dalam Yunus pasal yang kedua, terdapat satu bagian firman Tuhan yang sederhana tetapi menarik untuk kita pikirkan. Demikian firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Yunus berdoa kepada Tuhan setelah berada di dalam perut ikan. Mengapa di dalam perut ikan baru dia berdoa? Karena di atas perahu, ketika orang-orang yang kafir, yang tidak mengenal Tuhan pun, mereka berdoa ketika kapal akan tenggelam. Yunus tidak berdoa, malah dia tertidur. Justru Tuhan memakai penderitaan, memakai kesulitan ketika dia dilemparkan ke dalam laut dan ditelan oleh ikan. Maka disitulah dia berdoa. Tapi dari ayat ini juga menyatakan kepada kita bahwa doa itu tidak menentukan suatu setting tertentu di mana kita harus berdoa. Bahkan dari dalam perut ikan pun Yunus berdoa. Kapan saja kita bisa berdoa. Kita bisa membagi doa kita menjadi dua macam. Doa di dalam waktu tertentu, di dalam kamar tidur, kita memisahkan diri, kita boleh berdoa. Tapi kita juga berdoa di dalam hati kita, dimanapun, ketika kita menyetir, ketika kita memasak, ketika kita mencuci piring, kita juga bisa berdoa. Sebagaimana Brother Lawrence, seorang yang pernah bekerja di biara selama berpuluh-puluh tahun, dia mengatakan satu kalimat, "The sweetest thing in my life is continual speaking with the Lord, continuous conversation with God." Hal yang paling indah di dalam hidup saya adalah terus-menerus bicara dengan Tuhan. Melalui di dalam hati dia berbicara dengan Tuhan. Itulah hal yang paling manis. Kita bisa berdoa di mana saja. Bukan hanya di dalam kamar ketika kita memasuki kamar, mengunci pintu dan berbicara dengan Bapa. Tapi kita juga bisa berdoa dalam hati kita di mana saja. Apa yang dikritik oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 adalah orang Farisi berdoa di tempat umum untuk memperoleh pujian. Mereka bersuara untuk mendapat pujian. Tapi kita tidak demikian. Kita berdoa dalam hati kita, bicara apa saja dari hati kita kepada Tuhan di mana saja. Pada waktu Yunus berada di dalam perut ikan, berarti dia berada di tempat yang paling bawah, di mana dia tidak bisa melihat kemana-mana lagi. Jikalau orang berada di atas gunung, dia sendiri, tapi dia bisa melihat kemana-mana. Tapi orang yang berada di dalam laut, di dalam perut ikan, dia bukan hanya sendiri, tapi dia juga tidak bisa melihat kemana-mana. Disitulah saatnya Yunus mengarahkan pandangan dia kepada Tuhan. Pada waktu kita dalam pergumulan, dalam kesulitan yang begitu berat, di mana kita tidak melihat siapa-siapa dan orang lain tidak memperhatikan kita, waktu itulah kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan untuk berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita dengan konsisten menyediakan waktu setiap hari, boleh berlutut, berbicara kepada Tuhan dalam doa-doa pribadi kita. Kita menyediakan waktu setiap minggu mengikuti persekutuan doa di gereja. Kita ambil waktu bicara dengan Tuhan secara pribadi di dalam hati kita. Biarlah kiranya melalui renungan ini Tuhan memimpin kita, menggerakkan kita menjadi orang-orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Sebab Tuhan dekat dengan orang-orang yang berseru kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes mengatakan bahwa ketika kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan,
atau dengan lidah, tetapi di dalam perbuatan dan di dalam kebenaran. Itu sebabnya ketika kita mengasihi Tuhan atau membicarakan tentang kasih kita kepada Tuhan, seharusnya bukan hanya kasih yang kita ucapkan di lidah kita, tetapi kasih yang kita lakukan di dalam perbuatan, di dalam tindakan nyata, di dalam hidup kita. Paling tidak ada 3 hal yang ingin saya ajak untuk kita renungkan berkaitan dengan mengasihi Tuhan. Pertama, ketika kita membicarakan kasih kepada Tuhan yang nyata dalam tindakan kita, maka yang pertama, kasih dinyatakan di dalam perbuatan atau di dalam pengorbanan. Ketika orang mengasihi Tuhan, maka ada pengorbanan yang nyata yang ia lakukan. Sebagaimana di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, demikian perkataan Tuhan Yesus, "Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku." Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mentaati perintah Tuhan, akan mentaati apa saja permintaan Tuhan, dia akan lakukan, yaitu dia mengasihi Tuhan dengan pengorbanan. Bahkan seringkali orang yang mengasihi Tuhan harus membayar harga. Orang yang mengasihi Tuhan ketika dia mentaati kehendak Tuhan dengan membayar harga, maka sekalipun hal itu bertentangan dengan keinginan tubuhnya, keinginan dirinya, tetapi dia rela lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan kadang-kadang harus melawan dirinya sendiri. Dan ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh John Piper di dalam salah satu khotbahnya, yaitu sacred schizophrenia. John Piper menjelaskan istilah ini, yaitu ada satu permisahan diri di dalam diri kita antara diri yang benar dengan diri yang tidak benar. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa kalau siapa mau mengikut dia harus menyangkal diri, berarti diri yang satu menyangkal diri yang lain. Diri yang benar menyangkal diri yang tidak benar. Ini adalah sacred schizophrenia, seperti keterpecahan diri. Tapi keterpecahan diri ini, kata John Piper, adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang menyakitkan dan sementara. Keterpecahan diri, tanda kutip, yang kudus ini mulia, karena di dalamnya diri yang benar menyangkal diri yang tidak benar. Tetapi ini adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang sulit, karena kita harus melawan diri kita sendiri ketika kita mentaati panggilan Tuhan, kehendak Tuhan dalam rangka kita mengasihi Tuhan. Bukan saja demikian, ini juga adalah sesuatu yang sementara, kata John Piper. Tidak akan berlangsung lama sampai kita dipanggil Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan. Maka keterpecahan diri itu sudah tidak ada lagi. Orang yang mengasihi Tuhan di dalam tindakan nyata, dia harus ada pengorbanan, harus ada tindakan luka. Kalau kata Ibu Teresa, dia harus mengalami yang sulit dalam hidupnya ketika dia mengasihi Tuhan. Memang tidak mudah. Orang yang mengasihi Tuhan haruslah mengasihi di dalam pengorbanan-pengorbanan yang nyata. Meskipun kita tidak layak menyebut apa yang kita lakukan kepada Tuhan sebagai pengorbanan. Kalau kita bandingkan dengan apa yang Yesus lakukan kepada kita, sungguh sangat jauh, sungguh sangat tidak bisa dibandingkan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Tetapi demikian kita harus mentaati Tuhan. Dan saya terpaksa memakai istilah pengorbanan untuk menggambarkan akan ketaatan kita kepada Tuhan di dalam rangka kita boleh mengasihi Tuhan. Bukan saja demikian, orang yang mengasihi Tuhan, dia tahu meskipun dia bisa berbuat apa saja, tapi orang yang mengasihi Tuhan akan rela hanya melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Bukan dia bisa berbuat apa saja, tapi hanya melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan bukan hanya ditunjukkan dengan pengorbanan, tapi tindakan nyata dalam mengasihi Tuhan juga ditunjukkan melalui perbandingan. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus ketika dia berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus mengasihi aku lebih daripada orang tuanya, keluarganya, dan seterusnya. Di sini Tuhan Yesus tidak mengajar kita membenci keluarganya, sebab Tuhan Yesus sendiri mencintai keluarganya. Tuhan Yesus sendiri menghormati Yusuf dan Maria, yang meskipun mereka bukan orang tua kandung dia, tapi dia menghormati mereka. Tapi yang Tuhan Yesus ajar kepada kita adalah mengasihi Tuhan lebih daripada apapun saja yang ada di sekitar kita. Maka pertanyaan di dalam kaitan dengan yang kedua adalah, apakah kita mengasihi Tuhan? Kita bandingkan kasih kita kepada Tuhan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari semua kenikmatan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada apa saja yang ada di sekitar kita? Ketika Musa meninggalkan semua kesenangan di dalam istana Firaun dan pergi bersama umat Allah, Ibrani 11 mengatakan Musa meninggalkan kesenangan sementara yang berdosa, dan dia lebih suka menderita bersama dengan umat Allah.
Dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi umat Tuhan. Itu sebabnya dia lebih rela menderita bersama umat Allah ketimbang menikmati kesenangan di dalam istana Firaun. Orang yang mengasihi Tuhan harus ada perbandingan. Ketika Saul atau Rasul Paulus sebelum bertobat, Saulus berkobar-kobar pergi ke Damsyik untuk membunuh orang Kristen. Di situ dia mempunyai hati atau semangat yang berkobar-kobar. Tapi setelah dia bertobat, dia lebih berkobar-kobar lagi membawa orang menjadi Kristen. Tuhan akan menghakimi berapakah semangat kita untuk mengikut Tuhan dibandingkan dengan semangat kita di dalam dosa. Berapakah api kita, giat kita hidup menyenangkan Tuhan dibandingkan dengan giat kita hidup melawan Tuhan. Semua akan dibandingkan di dalam penghakiman yang Tuhan lakukan. Inilah yang kedua. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita mengasihi, kalau yang pertama di dalam pengorbanan, yang kedua di dalam perbandingan. Maka yang ketiga, kita mengasihi Tuhan adalah justru di dalam tindakan-tindakan yang harus kita lakukan secara revolusioner atau secara sangat-sangat radikal. Itulah yang harus kita lakukan. Radikal itu bukan berarti orang yang aneh, yang ekstrim, bukan. Istilah radikal itu berarti akar, berasal dari akar, bahasa Latin radix yang berarti akar. Orang yang mengasihi Tuhan dari sedalam-dalamnya hatinya dia mengasihi Tuhan. Itulah kata radikal sesungguhnya berarti. Namun demikian istilah radikal sudah menjadi salah atau menyimpang karena digunakan oleh orang-orang yang ekstrim pada masa kini. Tapi radikal itu berarti orang yang dari sedalam-dalam hatinya, dari seakar-akarnya dia boleh mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dalam tindakan nyata bukan sesuatu yang tampak dalam kehidupan dia semata, tapi keluar dari dalam hati dia yang terdalam, hati yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan dari hati yang terdalam tampak dalam kehidupan dia. Itu sebabnya kalau kita membicarakan tentang kasih kepada Tuhan dalam tindakan nyata, tidak boleh dilepaskan dari sikap hati yang terdalam, yang dimana ada hati yang mengasihi Tuhan yang tampak di dalam kehidupan dia. Orang yang mengasihi Tuhan, yang hatinya benar-benar mengasihi Tuhan, dia akan melakukan apa saja untuk menyenangkan Tuhan. Di sini saya akhiri renungan ini dengan dua kalimat. Orang yang mengasihi Tuhan berani berbuat apa saja untuk menyenangkan Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan takut berbuat apa saja yang tidak menyenangkan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan berani berbuat apa saja asal menyenangkan Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan takut berbuat apa saja kalau itu tidak menyenangkan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kita menjadi orang-orang yang dari sedalam-dalamnya hati kita mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ada 3 hal yang akan saya bagikan berkenaan dengan pentingnya persekutuan. Ketiga hal ini berkaitan erat dengan identitas kita yang Tuhan berikan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci. Yang pertama adalah berkaitan dengan identitas kita sebagai gambar Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka dikatakan oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Di sini kita mengerti bahwa kita bukan saja gambar Allah, tetapi gambar dari Allah Tritunggal. Kita bukan hanya gambar Allah, tetapi gambar dari Allah Tritunggal. Di dalamnya satu Allah, tetapi 3 pribadi. Itu sebabnya, sebagai gambar dari Allah Tritunggal, tidak mungkin manusia hidup sendiri jikalau benar-benar manusia ingin menjadi manusia yang seutuhnya sesuai dengan identitas gambar dari Allah Tritunggal. Maka di dalam Kejadian pasal kedua ayat 18, Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Mengapa manusia tidak baik seorang diri saja? Sebab manusia adalah gambar dari Allah Tritunggal. Mengapakah manusia tidak baik hidup seorang diri saja? Sebab manusia adalah gambar dari Allah Tritunggal. Sebagai gambar dari Allah Tritunggal, manusia harus bersekutu dengan orang yang lain, harus menerima dan harus bersekutu dengan saudara-saudara yang lain. Sebab ketika manusia tidak bersekutu dengan saudara-saudara yang lain, maka identitasnya sebagai gambar Allah tidak dijalankan dengan seutuhnya. Dia tidak menjadi manusia sebagaimana seutuhnya. Itu sebabnya kita harus terus-menerus mengingat bahwa kita adalah gambar dari Allah Tritunggal, yang kita harus bersekutu dengan manusia lain untuk sungguh-sungguh menjalankan identitas kita sebagai gambar Allah Tritunggal yang seutuhnya.
Yang kedua adalah identitas kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus. Ketika Rasul Paulus menganiaya gereja, Tuhan Yesus berkata, "Mengapakah engkau menganiaya aku?" Bukankah kita tidak pernah membaca dalam Alkitab bahwa Rasul Paulus pernah menganiaya Tuhan Yesus? Tidak pernah ada catatan bahwa Rasul Paulus pernah menganiaya Tuhan Yesus. Mengapakah Tuhan Yesus berkata bahwa Rasul Paulus menganiaya Tuhan Yesus? Yang dianiaya oleh Rasul Paulus adalah gereja, yang adalah tubuh Kristus. Dan di sini sangat-sangat melekat bahwa tidak mungkin melepaskan kepala daripada tubuh. Di dalam Efesus pasal ke-5 ketika membicarakan mengenai pernikahan, Tuhan Yesus berkata, tidak mungkin kepala itu membenci tubuhnya sendiri. Ini sesuatu yang sangat terkait erat, sesuatu yang sangat melekat. Itu sebabnya ketika kita bersekutu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita menjalankan identitas kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat yang sama kita menerima dua aspek yang penting. Secara vertikal kita menerima Allah Tritunggal, dan secara horizontal kita menerima saudara-saudara lain sebagai anggota tubuh Kristus. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat yang sama kita juga menerima Allah Tritunggal secara vertikal dan menerima orang-orang lain secara horizontal, yaitu saudara-saudara seiman kita sebagai anggota tubuh Kristus. Itu sebabnya ketika kita tidak bersekutu dan tidak mengasihi saudara-saudara seiman kita, ada yang kurang di dalam identitas kita sebagai orang yang mengenal Tuhan Yesus. Memang kita sudah ditebus oleh darah Kristus, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mengamalkan identitas kita sebagai orang yang ditebus oleh Kristus. Yang ketiga, identitas kita sebagai murid Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata, "Murid-muridku, jikalau mereka saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa mereka adalah muridku. Jikalau kamu saling mengasihi, maka dunia akan tahu bahwa kamu adalah muridku." Di sini kita mengerti bahwa Tuhan Yesus melekatkan identitas kemuridan itu bukan hanya pada murid secara tunggal, pada murid secara soliter, tetapi pada komunal, pada persekutuan. Murid menjadi murid yang sejati. Bukan hanya saya mengasihi Tuhan, hanya saya menerima anugerah Tuhan, lalu saya berjalan sebagai murid, belajar dan taat kepada Tuhan. Tapi sebagai murid Tuhan yang sejati, saya harus mengasihi murid-murid yang lain. Ini tidak bisa dilepaskan. Ketika saya hidup sendiri, tidak mau bersekutu dan tidak mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar saya, khususnya murid-murid Tuhan, maka identitas kemuridan saya menjadi identitas yang tidak utuh, bahkan yang dipertanyakan. Kiranya kita boleh membangun persekutuan kita yang baik dengan saudara-saudara seiman kita. Mengingat tiga identitas ini sebagai gambar dari Allah Tritunggal, kita harus menerima saudara-saudara kita untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Sebagai orang yang ditebus oleh darah Kristus, tidak bisa tidak. Waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita menerima secara vertikal menerima Allah Tritunggal, dan secara horizontal kita menerima anggota tubuh Kristus yang lain. Dan sebagai murid Tuhan, dunia memperoleh kesaksian kita sebagai murid Tuhan adalah ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Selamat bersekutu di dalam kasih dan kebenaran. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan, Tuhan telah memimpin studi saya di Amsterdam selama beberapa waktu. Seringkali ketika waktu untuk kembali ke Jakarta semakin dekat, saya merasakan dua hal. Pertama adalah saya merasakan bahwa waktu untuk bertemu dengan keluarga, bertemu dengan jemaat dan rekan-rekan pelayanan semakin dekat. Ini adalah waktu yang sukacita, karena waktu untuk bertemu dengan orang-orang yang saya kasihi, untuk kembali kepada pekerjaan Tuhan, kepada gereja Tuhan, dan kembali melayani bersama-sama. Namun perasaan yang kedua adalah dengan semakin dekatnya waktu saya untuk pulang ke Jakarta, berarti waktu saya untuk belajar di Amsterdam semakin sedikit. Berarti waktu untuk saya bekerja semakin berkurang. Perasaan ini menggambarkan apa yang sesungguhnya kita alami ketika kita hidup di dalam dunia. Pada waktu kita hidup di dalam dunia, hari berjalan sehari demi sehari, maka waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan semakin dekat. Semakin dekat kepada ajal kita, semakin dekat kepada waktu kita bertemu dengan Tuhan. Seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang mengenal Raja di atas segala raja, sebagai orang yang mengenal Allah yang menciptakan langit dan bumi, seharusnya kita bersuka cita. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, "Aku ingin pergi dan tinggal bersama dengan Tuhan." Tetapi pada sisi yang lain, kita juga merasa bersedih
Karena waktu kita bekerja di dunia semakin berkurang. Kesempatan kita untuk melakukan kehendak Allah semakin sedikit. Waktu bagi kita untuk berbuat semakin berkurang. Itulah perasaan kita yang timbul ketika kita menjalani akan hari-hari hidup kita di dalam dunia. Berkenaan dengan fakta ini, maka saya mengajak saudara untuk merenungkan beberapa bagian berkenaan dengan waktu hidup kita di dalam dunia. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang keempat berkata dalam ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita harus hidup dengan kesadaran bahwa kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. Karena itu kita harus menjadi tenang, harus menguasai diri. Kita boleh tenang dan berdoa untuk memikirkan akan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Karena waktu terus berjalan. Dalam Yohanes pasal yang ke-9 Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan kehendak Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Pada waktu Yesus mengucapkan kalimat ini di dalam kesadaran bahwa saat ini adalah hari masih siang. Kita harus sadar inilah siang yang tidak boleh kita abaikan, yang tidak boleh kita buang sembarangan. Karena segera akan tiba malam di mana kita tidak lagi bisa bekerja. Kesadaran bahwa waktu terus berjalan tidak kembali. Kesadaran bahwa waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan semakin dekat. Dan kesadaran bahwa waktu kita untuk bekerja dalam dunia semakin berkurang. Kesadaran ini membuat kita berhati-hati di dalam memakai akan waktu kita. Ketika saya menjalani riset saya dengan hari semakin sedikit, saya semakin memakai waktu saya dengan squeeze, dengan sungguh-sungguh, sehingga boleh melakukan hal-hal yang harus saya capai di dalam waktu yang sempit itu. Di sini kita mengerti apa yang Pendeta Simentong ajarkan berkenaan dengan squeezism, dengan pemerasan waktu. Kalau kita memahami bahwa waktu bekerja di dunia semakin sedikit, seperti orang yang berlari dalam lomba lari menuju kepada titik final, menuju kepada titik finish, maka dia bukan berlari semakin pelan, tapi dia akan berlari semakin cepat. Ketika dia akan menuju kepada titik akhir, maka lampu yang dinyalakan itu bukan semakin dikecilkan, justru semakin dibesarkan, sebab akan menuju kepada titik selesai, akan menuju kepada titik akhir. Itu sebabnya kesadaran ini membuat kita bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam waktu yang sementara, bagaimana memakai waktu kita. Karena kita tidak mempunyai waktu terus-menerus yang ada seperti sedia kala. Ada orang yang tiba-tiba terdeteksi ada penyakit kanker. Ada orang yang tiba-tiba mengalami kebangkrutan. Ada orang yang tiba-tiba mengalami perubahan situasi, baik ekonomi, kesehatan, politik, sehingga tidak mempunyai kesempatan yang baik seperti sedia kala. Dalam kesadaran akan hal ini kita boleh bekerja, memakai waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dalam Filipi pasal yang keempat, Rasul Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Biarlah apa yang ada dalam hati kita, kebaikan kita jangan disembunyikan, tapi sekarang saatnya dikeluarkan, diberikan kepada orang lain, dibagikan kepada orang lain, sehingga orang lain boleh mengerti akan kebaikan hati kita, yang kita boleh ada di dalam hati kita, kita bagikan kepada orang lain di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkenaan dengan ini, maka kita perlu memikirkan akan suatu tindakan yang bertanggung jawab. Pada waktu kita menjalani hidup kita di hadapan Tuhan, di dalam perjalanan waktu yang semakin berkurang untuk bekerja di dunia, yang semakin dekat kepada Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan berarti semakin dekat kepada persekutuan dengan Tuhan, juga semakin dekat dengan pengadilan Tuhan pada pengadilan yang terakhir. Disinilah kemudian kita perlu mengembangkan sikap yang bertanggung jawab. Bagi saya tindakan yang bertanggung jawab itu memiliki beberapa ciri khas. Pertama, orang yang bertanggung jawab berarti dia sadar apa yang dia lakukan. Yang kedua, bukan hanya dia sadar apa yang dia lakukan, tapi dia mempunyai alasan mengapa dia melakukan. Dan alasan itu haruslah alasan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang bersedia menanggung risiko dan bersedia mempertanggungjawabkan atau menjawab tindakan dia di hadapan Tuhan ketika Tuhan bertanya kepada dia. Dia bersedia mempertanggungjawabkan tindakan dia kepada manusia dan juga kepada Tuhan. Dia sadar apa yang dia lakukan. Dia tahu alasan kenapa dia lakukan. Dan dia bersiap menanggung risiko dan bersiap mempertanggungjawabkan akan tindakan dia. Inilah tindakan yang bertanggung jawab. Salah satu perbedaan antara manusia dengan binatang adalah dalam diri manusia ada penundaan-penundaan terhadap stimulasi dari intuisi. Ketika intuisi menggerakkan binatang melakukan ini, binatang langsung melakukan. Tapi ketika ada intuisi menggerakkan manusia untuk melakukan sesuatu,
manusia melakukan penundaan-penundaan terhadap rangsangan-rangsangan intuisi dan tidak langsung dia lakukan karena dia bergumul. Apakah dia sadar? Apakah dia mengerti alasannya? Dan apakah dia bisa mempertanggungjawabkan akan tindakan dia? Dan satu hal yang penting dalam kaitan dengan waktu adalah kita mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan mau kita kerjakan dalam waktu yang singkat ini. Terlalu banyak hal yang bisa dikerjakan. Bahkan terlalu banyak kebaikan yang harus dikerjakan. Tapi tidak mungkin semua kita lakukan ketika berada dalam dunia. Ketika Tuhan Yesus diminta untuk menyembuhkan orang-orang yang berdesak-desakan menanti. Sebagaimana dicatat dalam Markus pasal pertama. Setelah Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa, dia memutuskan untuk pergi ke tempat yang lain. Dia berkata, marilah kita pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Sebab untuk itulah aku datang. Berarti Tuhan Yesus tahu, menyembuhkan pun adalah hal yang baik. Tapi tidak bisa semua hal baik dilakukan. Karena waktu yang Tuhan berikan terbatas. Dalam waktu yang terbatas itu, apa yang harus kita lakukan? Kehendak Tuhanlah yang menjadi jalan keluar bagi kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam waktu, kesempatan, tenaga yang terbatas. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dalam waktu yang berjalan ini. Kita pakai untuk melakukan kehendak Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan kita boleh melakukan hal-hal yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sampai bertemu minggu depan. Soli Deo Gloria. Demikian renungan-renungan ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Segala kemuliaan bagi Allah dan kiranya berkat Tuhan menyertai gerejanya. Tuhan memberkati.